Ali Lubis minta Anies Baswedan mundur dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Selama ini yang kita ketahui, Pak Anies ini kan tampil gagah, perkasa, dan hebat ketika berbicara di hadapan media massa terkait penanganan COVID-19 di DKI. Nah, kok sekarang tiba-tiba mengeluh, bahkan melempar wacana agar pemerintah pusat mengambil alih. Ngeles saja kerja kau, ngeles saja kerja kau. Pelibatan masyarakat secara aktif untuk memerangi COVID-19 tidak maksimal karena Pak Anies hanya membentuk yang namanya gugus tugas penanganan COVID-19 tingkat RW, tapi hanya sekedar dibentuk. Setelah dibentuk kan tidak diapa-apakan. Kami warga Jakarta sebagian besar melihat apa yang Bapak kerjakan itu tidak membuat kesejahteraan bagi warganya. Tapi kalau jika dikatakan mengusulkan agar pusat diambil alih, nah ini yang terus terang saya kurang paham ya. Udahlah Nis, kau raja ngeles, betul nggak Nis? Kalau memang terkesan sudah tidak sanggup, ya lebih baik mundur saja Pak Anies dari jabatannya selaku gubernur. Kawan-kawan Gerindra yang ingin Mas Anies mundur, saya pikir sah-sah saja. Lo kalau kagak sanggup ya, nggak becus, nggak benar, mendingan lu back off, mundur Nis. Ini aku. Tapi yang paling penting adalah yang disampaikan Pak Ali Lubis, peringatan keras bagi Pak Anies untuk maksimal melakukan pekerjaannya. Ketika Anies diminta mundur, tanda-tanda akan ditinggal Gerindra. Anies Jakarta mundur sekarang juga, kerja gak becus luar biasa. Kepala tengok kota Jakarta semakin hancur karena Anies. Tak ada angin, tak ada hujan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seperti melihat petir ketika Ketua DPC Gerindra Jakarta Timur, Ali Lubis, lugas meminta dirinya segera mundur dari jabatannya. Dalam hal ini, alasan Ali tegas karena menurutnya, rencana Anies yang meminta pemerintah pusat mengambil alih penanganan COVID-19 di Jabotabek seolah memberi kesan bahwa Pemprov DKI Jakarta tak sanggup lagi menangani COVID-19 selama ini. Selama ini yang kita ketahui, Pak Anies ini kan tampil gagah, perkasa, dan hebat ketika berbicara di hadapan media massa terkait penanganan COVID-19 di DKI. Nah, kok sekarang tiba-tiba mengeluh, bahkan melempar wacana agar pemerintah pusat mengambil alih. Kalau memang terkesan sudah tidak sanggup, ya lebih baik mundur saja Pak Anies dari jabatannya selaku gubernur. Atas kritikannya, Ali Lubis pun mendapat teguran dari partai yang dinaunginya, yakni Gerindra. Diingatkan dengan secara lisan bahwa sebagai ketua DPC tidak boleh menyatakan pendapat pribadi tanpa koordinasi dengan partai karena menyangkut hal yang prinsipil. Kendati demikian, Ali menyatakan tak akan menarik pernyataan yang meminta Anies Baswedan untuk mundur dari jabatan Gubernur DKI Jakarta. Sebab kritikan tersebut atas nama pribadi, bukan atas nama partai. Dan Ali tetap menerima teguran dari DPP Partai Gerindra sebagai evaluasi bagi dirinya sendiri. Menanggapi kritikan yang dilontarkan Ali kepada Anies, Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Imam Mahdia, menilai hal ini merupakan tamparan keras bagi Anies, sebab kritikan itu datang dari partai pendukungnya. Senada dengan Ali, Imam juga mengaku kecewa kepada Anies karena terkesan menyerah dalam penanganan COVID-19. Seperti diketahui, Gerindra merupakan salah satu partai pengusung Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta 2017. Bersama dengan PKS, Gerindra berhasil memenangkan Anies melawan petahana yakni Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Meskipun berhasil, namun kemenangan Anies meninggalkan jejak kelam karena dalam pilkada tersebut kental dengan politisasi SARA. Terkait dengan hal ini, pengamat politik Adi Praitno menilai secara psikologis hubungan antara Gubernur DKI Jakarta dengan Partai Gerindra sudah merenggang. Menurutnya, kerenggangan hubungan antara Anies dengan partai pendukung, yakni Gerindra dan PKS, sudah terjadi sejak pemilihan calon wakil gubernur untuk menggantikan posisi Sandiaga Uno. Selain Adi, pengamat politik Pangi Syarwi Caniago juga memiliki pemikiran yang sama. Kritik keras yang dilontarkan Gerindra menggambarkan bahwa hubungan partai besutan Prabowo Subianto dengan Anies sedang tidak membaik. Menurutnya hal ini juga bisa dimaknai sebagai gelagat awal Anies akan ditinggal lantaran dianggap sudah tidak sesuai dengan ekspektasi Gerindra sebagai partai pengusung. Akan tetapi, meski ditinggal Gerindra, bukan berarti peluang Anies maju pada Pilkada DKI tertutup. Menurutnya, kalaupun akhirnya Anies dan Gerindra pisah jalan, mantan Menteri Pendidikan itu justru akan menjadi rebutan partai lain.
Sebagaimana diketahui, meski masa jabatan Anies masih 2 tahun lagi, namun panasnya isu politik terkait Pilkada DKI Jakarta sudah mulai dapat dirasakan. Terlebih sejak aksi Mensos Risma yang diisukan akan maju dalam Pilkada DKI menemui para PMKS di Jakarta, sehingga membuat para elit politik oposisi meradang. Dengan begitu, tidak menutup kemungkinan bahwa Gerindra yang kini berada dalam koalisi pemerintah akan kembali bersatu seperti Pilkada 2012 lalu ketika mengusung pasangan Jokowi-Ahok. Dan seperti pengamatan Pangi, jika Anies benar-benar ditinggalkan oleh Gerindra pada Pilkada 2022 mendatang, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam draft revisi Undang-Undang Pemilu, bahwa Pilkada 2022 dan 2023 akan tetap digelar. 2022 tetap ada pilkada, 2023 tetap ada pilkada, dan kalaupun nanti mau diserentakkan di 2027.